Tes 1 2 cukup, makasih. Echonya kebanyakan. Tes 1 2 cek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa walidayhi wa usulihi wa furu'ihi wa masyaikhihi wa talamidzatihi wa ikhwatihi wa ikhwanihi. ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب الطاس. ثم إلى رسيدي حبيبي محمد أنس بن علي الحبشي. ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن بن إدريس جدي علي بن الحبشي وسلم فرهم. ثم إلى أرواح جميع أولياء الصالحين ووالدين ووالدكم وأموات وأمواتكم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir di Majlis Ar-Raudhah untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita masih di bab yang pertama ya, tentang keutamaan ilmu, mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu. Kitab ilmu ini sendiri, kalau saya lihat halamannya di kitab ini, yang cetakan ini, kurang lebih ada 100 sekian halaman. Jadi khatamnya kitab ilmu berapa lama? Wallahu a'lam. Saya dulu khatam Ihya Ulumuddin dari juz awal sampai juz 4, waktu ngaji bareng Habib Anis, itu kurang lebih hampir 10 tahun. Ya, hampir 10 tahun. Karena bacanya kan Rebu sama Kamis sama, setiap Rebu dan Kamis sedikit-sedikit. Insyaallah walaupun sedikit-sedikit berkah. Itu pertanda kita panjang umur insyaallah. Kalau baca kitab umurnya panjang-panjang, berarti yang mau baca insyaallah umurnya juga panjang. Insyaallah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu. وقال عز وجل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا بين أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم رد حكمه في الواقع إلى استنباطهم الحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله. وقيل في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني العلم، ورشاء يعني اليقين، ولباس التقوى يعني الحياء. قال عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم. وقال عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى خلق الإنسان علمه البيان. وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان. وأما الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا. وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك رتبة. وقال صلى الله عليه وسلم يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض وأي منصب يزيد على منصب من تستغيل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك. وقد نبه بهذا على ثمراته في الدنيا ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى. Sampai di situ dulu. Insyaallah bisa kita selesaikan. Melanjutkan yang kemarin tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keutamaan orang-orang, keutamaan ilmu ya, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kemarin kita sampai pada ayat yang menjelaskan tentang murid Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu memindah tahta Balqis dengan setengah kedip mata. Qabla an tarda, sebelum jadi berkedip belum balik gitu ya, baru setengah kedip mata tahta Balqis udah nyampe. Kalau ifrit
rajanya jin yang paling kuat mengatakan, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, maksudnya bangun dari tempat duduk, dari tempat di mana Nabi Sulaiman mengajar. Artinya ceramahmu belum selesai, tahta Balqis sampai di sini. Di tafsir disebutkan ceramahnya Nabi Sulaiman kurang lebih 1 sampai 2 jam. Ya, 1 sampai 2 jam. Berarti yang punya ilmu dari kitab dan itu muridnya Nabi Sulaiman dibandingkan Ifrit, jarak waktunya berapa derajat nih? Ini cuma setengah kedip, yang satu 2 jam. Kan jauh lebih lama. Ini jauh lebih cepat. Nah, yang membuat dia cepat apa? Adanya ilmu. Sedikit tambahan yang baru saya dapat sekarang. Oh, dapatnya sekarang ini. Ya, tambahannya kemarin gak mikir juga. Ilmu itu bisa mempercepat segala sesuatu yang tadinya lamban. Ilmu itu bisa mempercepat segala sesuatu yang tadinya lamban. Tapi kalau orang yang gak punya ilmu, apalagi orang yang lamban, semakin lamban. Contoh, proses untuk pergi dari Solo ke Semarang. Kalau orang yang punya ilmu bisa cepat. Kalau nggak punya ilmu, ikut jalur umum, jadinya lambat. Yang punya ilmu ngerti, sampai di Ungaran jangan terus, tapi belok kanan kalau dari Solo. Kenapa? Ada tol di sana. Di sana ada tol. Masuk tol, insya Allah 7 menit nyampe Semarang. Tapi kalau nggak lewat tol, kena macet. Ya, kena macet. Kemudian dari Solo sampai Salatiga, dia pun tahu ada jalur ring road. Kalau masuk kota dia macet. Lewat samping memutar dikit, tapi jalurnya itu sepi, sehingga waktunya bisa lebih cepat. Ini contoh orang yang punya ilmu. Dengan ilmu segala sesuatu bisa dipercepat. Jaraknya sama, tapi bisa cepat. Contoh lagi, Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW punya ilmu, ya, sama Allah diangkat, di-mi'rajkan menuju 7 lapis langit sampai kembali ke bumi cuman sesaat. Termasuk ini muridnya Nabi Sulaiman karena punya ilmu, maka mindah tahta Balqis yang seharusnya itu berbulan-bulan oleh yang ahli dengan pakai super kilat khusus mampunya maksimal cuman 2 jam, tapi karena dia punya ilmu bisa super kilat khusus cuman setengah kedip mata. Nah, banyak hal itu bisa kita percepat dengan ilmu. Termasuk hajat-hajat kita itu bisa dipercepat dengan ilmu. Ya, orang biasa punya hajat lama. Orang pintar punya hajat cepat kabul. Kenapa? Dia bisa mengelola hajatnya dengan ilmu. Ini kita bicara ilmu zahir ya. Masalah untuk hasil, kemudian yang ngasih kekuatan tentunya ya semua Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan semua Allah. Tapi ini kita bicara aturan ilmunya. Kalau orang yang punya hajat biasa dia tuh cuman udah punya hajat pengen gitu. Kalau orang yang punya ilmu enggak, dia punya hajat langsung dia kasih poin. Hajat saya ini gitu. Hajat saya ini. Dia mulai kontak semua orang yang berhubungan dengan hajatnya tersebut. Dengan pengetahuannya otomatis dengan segera akan dapat apa yang diinginkan. Yang jelas ilmu mempercepat apa yang lambat jadi cepat. Dan di Islam itu kita harus bergerak cepat. Untuk kebaikan harus bergerak cepat. Yang lambat-lambat itu nanti diselip. Yang lambat-lambat diselip. Makanya kendaraannya juga dikasih namanya buruk, yang kecepatannya luar biasa. Harus cepat untuk kebaikan. Untuk yang enggak baik, kalau perlu mogok. Jangan lambat. Untuk yang enggak baik kita mau mogok. Tapi untuk kebaikan harus cepat. Cepat bukan dalam arti dalam hadis ya, al-ajalah minasyaiton. Ya, bil makna kama qala sallallahu. Al-ajalah itu bukan cepat, jangan salah. Orang sering menafsirkan itu cepat tuh dari setan. Bukan. Al-ajalah itu artinya tergesa-gesa. Sikap tergesa-gesa, kalau dalam bahasa Jawanya kemurungsung. Ya, kemurungsung itu dari syaitan, bukan cepat lain ya. Kemurungsung dari syaitan. Makanya orang kalau kemurungsung tergesa-gesa gitu, artinya
tidak enak, sehingga bisa menimbulkan berbagai hal yang tidak enak. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, di mana dikatakan di sini, wa qala ta'ala wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Permisalan-permisalan tersebut kami berikan kepada manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Dikasih sama Allah berbagai macam permisalan, itu kalau orang biasa yang nggak mudeng itu maksudnya apa. Tapi kalau orang yang alim, dia bisa paham maksudnya apa. Lanjutkan dulu. Wa qala ta'ala, Allah mewahyukan wala radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Andai kata mereka mengembalikan permasalahan itu kepada Rasul SAW dan kepada orang-orang yang punya kekuasaan di antara mereka, yang dimaksud ulil amri minhum di sini adalah para sahabat yang senior, para sahabat yang ilmunya banyak. Pasti la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum, orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka itu akan mengerti, ya, akan mengerti mana yang benar, mana yang salah. Dikasih garis bawah alladzina yastambitunahu minhum, orang-orang yang bisa mengambil istimbat, keputusan hukum, ya, yang bisa mengambil keputusan hukum. Ini dikasih garis bawah, poin penting, orang ini yang paham, yang bisa paham orang-orang yang seperti ini. Dikatakan di dalam keterangannya Imam Ghazali, radda hukmahu fil waqi' ila istimbatihim. Permasalahan yang terjadi, untuk menghukumi permasalahan yang terjadi, istimbatnya orang-orang yang alim ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sekarang ada masalah gitu kan? Mestinya Al-Qur'an, hadis, kalau orang sekarang begitu ya. Ternyata bukan cuma Al-Qur'an dan hadis, ada namanya istimbat. Istimbat ini mengambil keputusan hukum dari Al-Qur'an dan dari hadis untuk permasalahan yang terjadi. Dan istimbat ini hasil keputusan hukum yang dibuat oleh orang-orang yang alim, itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa al-haqa rutbatahum, orang-orang yang dia mampu mengambil istimbat tadi, ngambil keputusan hukum, oleh Allah taala diletakkan derajatnya sederajat, ya, dalam derajat seakan-akan gitu ya. Seakan-akan derajatnya sama dengan derajat para nabi di dalam menyingkapkan hukum-hukumnya Allah. Mestinya yang tahu kan nabi ini, dari Al-Quran, dari hadis. Mestinya yang tahu nabi. Ternyata ini orang-orang yang alim bisa tahu, sehingga kemampuannya untuk mengerti itu seakan-akan levelnya seperti levelnya nabi, meskipun tidak mungkin sama levelnya dengan level nabi. Bagaimana mau sama ketika ditanya bagaimana kedudukan seorang wali yang besar dengan sahabat yang paling junior, sahabat yang awam. Sahabat itu juga ada tingkatannya, ada awam, ada orang yang khusus. Ini sahabat yang awam dibandingkan orang soleh yang paling soleh. Orang soleh yang paling soleh selain sahabat, derajatnya sama enggak? Dijawab Sab'in Junaid, 70 orang yang seperti Imam Junaid tidak bisa menyamai satu sahabat yang awam. Padahal Imam Junaid itu kasih julukan Sayyidut Ta'ifah As-Sufiyah, pimpinannya para sufi. 70 orang yang derajatnya sama dengan pimpinan para sufi dibandingkan satu sahabat yang awam, itu masih unggul satu sahabat yang awam. Nah terus kira-kira kalau dibandingkan dengan sahabat yang khusus bagaimana? Kira-kira dibandingkan dengan Nabi bagaimana? Enggak mungkin. Enggak mungkin derajatnya bisa sama dengan derajat Nabi. Tapi sama dalam arti kemampuannya. Ya, sama-sama punya kemampuan, meskipun tingkat kemampuannya berbeda. Tapi orang-orang yang alim, soleh, itu sama Allah diberi kemampuan untuk mengambil istimbat tadi, mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran dan hadis. Enggak semua orang. Lah repotnya zaman sekarang, orang yang enggak punya ilmu rumongso ya, bisa mengambil keputusan hukum dari Al-Quran dan hadis. Contoh, ada hadis, ini kan sering kita pakai contoh. Idza walaghal kalbu ina ahadikum, jika kama qala sallallahu, ada seekor anjing, dia menjulurkan lidahnya menjilat-jilat bejana salah seorang di antara kalian, maka siramlah dengan air, salah satunya dicampur dengan pasir, kan seperti itu, dengan tanah. Nah, ini yang baca hadis ini
gayane gitu ya. Gayane ulama dunia, ulama akhirat, gayane. Akhirnya dia ngomong, ini lihat hadisnya sangat jelas. Jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, bukan menjilati kalian, bukan menjilati tembok-tembok, menjilati bejana. Rasul udah bilang bejana, jangan ditafsirkan yang lain. Ini kan bejana, jadi kalau misalnya yang dijilati itu tembok, lain hukumnya. Yang dijilati itu manusia, lain hukumnya. Berarti kalau anjing jilati manusia enggak najis. Najisnya cuma kalau mangkok lah, itu najis ya. Ini ngawur. Ini ngambil kesimpulan hukum menurut akalnya sendiri. Bukan seperti yang namanya ulama. Bukan seperti itu. Tapi orang-orang yang memang hatinya bersih, orang yang soleh, sama Allah dikasih kemampuan kasyaf, bisa menyingkap dengan hatinya itu, dia bisa menyingkap rahasia di balik ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan yang barusan saya contohkan. Nah, yang lihat tayangan ini jangan lihatnya pas itu aja nanti dikira saya ngomong begitu. Itu tadi contoh ya. Nah, itu tadi contoh. Makanya kalau ikut kajian dari awal sampai akhir. Kalau lihatnya pas itu kemudian diganti channel lihat berita kan, ini kok mengatakan demikian. Bukan, itu contoh. Ada orang yang ngomong seperti itu. Kemudian Allah mewahyukan, ya bani Adam, duhai anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum libasa, aku telah menurunkan kepada kalian, kami telah menurunkan kepada kalian libasa yuwari sawatikum warisha, sebuah pakaian yang mampu menutup aurat kalian dan bisa menjadi perhiasan untuk kalian. Ya, bisa buat tambah ganteng, tambah cantik dengan pakaian tersebut. Nah, ditafsirkan di sini yang dimaksud pakaian adalah al-ilm. Pakaian yang dimaksud itu di antara tafsirnya adalah ilmu. Jadi ilmu itu pakaian yang menghias seseorang. Hal-hal yang buruk dari kita itu bisa kita tutup kalau kita punya ilmu. Makanya orang yang punya ilmu sama Allah banyak diberi pertolongan. Ittaquz zallatal alim. Ya. Hati-hati terhadap kesalahannya orang yang berilmu. Ini bisa ditafsirkan dua. Ya, bisa ditafsirkan dua. Positif bisa, negatif bisa. Kalau kita ngomongnya sama orang yang berilmu, artikan yang negatif. Tapi kalau ngomongnya kepada orang awam masyarakat, artikan yang positif. Aturannya gitu. Ittaquz zallatal alim. Hati-hati kesalahannya orang yang berilmu. Kalau ngomong sama masyarakat, kamu hati-hati loh. Kalau orang yang alim itu berbuat dosa, berbuat salah, itu banyak yang minta ampun, dimaafkan sama Allah. Enggak seperti kamu, udah bodoh, salah sekalian, hancur. Kalau orang alim punya salah, itu nanti ditolong sama Allah, dikasih jalannya untuk bertobat, ya, diberitahu caranya untuk minta ampun. Contoh, Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, ya, makan buah khuldi. Ya, dari tobatnya siapa? Kalimat tobatnya dikasih sama Allah, kalimat tobat. Allah yang ngasih itu. Tapi kalau kita bicara sama orang alim, jangan ngomong orang alim itu kalau salah gitu ya. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Nanti akhirnya orang yang cari ilmu, yang nuntut ilmu, menyepelekan atau meremehkan dosa. Kalau ngomong sama orang yang berilmu, itu jadi ancaman. Ittaquz zallatal alim. Hati-hati loh terhadap kesalahan orang alim. Orang alim ini kalau salah double loh dosanya. Ya, dosanya double. Dia bisa sudah ngerti masih nekat lah, lagi ancamannya jauh lebih besar. Dua pemahaman ini kita pakai karena nanti kalau kita baca pemahaman tentang makna hadis tersebut ada dua sisi. Satu sisi yang positif, satu sisi yang negatif dalam artian ancaman. Nah, orang yang berilmu dia punya pakaian. Dengan ilmunya tadi dia punya pakaian. Warisha, pakaian yang menjadi perhiasan. Perhiasannya di situ apa? Al-yakin. Jadi ilmu ini tidak akan menjadi indah kalau nggak ada keyakinan. Kalau orang punya yakin yang kuat, maka ilmunya akan menjadi indah. Ya, seperti misal contoh ilmu keutamaan basmalah. Ya, atau ilmu tentang kemuliaan surat Al-Fatihah. Ilmu tentang sholat duha. Cuman tahu ilmunya. Ya, tahu ilmunya. Orang yang yakin lain, sudah tahu ilmunya, yakin lagi. Dengan
bismillah itu kita bisa melakukan segala hal yang baik-baik dengan mudah. Ya, seperti anak kecil yang nyebrang danau cuma bismillahirrahmanirrahim. Ya, keyakinan ini jadi menghias ilmu yang biasa menjadi sangat jadi indah dan menarik, ya, bisa menarik, bisa menghasilkan hal-hal yang di luar akal manusia. Walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan yakni al-haya itu lebih bagus. Jadi punya ilmu, punya yakin. Kalau nggak punya rasa malu, repot. Ya, rasa malu ini yang menjadi pakaian yang sejati untuk semua orang penyandang ilmu. Semua orang penyandang ilmu. Kalau penyandang ilmu nggak punya rasa malu, sama juga telanjang. Punya ilmu tapi nggak punya rasa malu, sama juga dengan telanjang. Nah, telanjangnya orang yang berilmu lebih repot lagi. Ya, udah alim telanjang. Naudzubillah min dzalik. Makanya al-haya ini nomor 1, rasa malu. Itu dikatakan Rasulullah SAW, al-haya minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm. Dan kami telah mendatangkan untuk mereka sebuah kitab yang kami jelaskan di dalam kitab itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Al-Quran ini diturunkan berdasarkan ilmu. Jadi isinya Al-Quran itu semua adalah ilmu. Allah juga mengatakan, dan kami telah menceritakan kepada mereka dengan ilmu. Yang disampaikan berita-berita itu semua dengan ilmu, dengan benar. Wa qala azza wa jalla, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu menjadi ayat-ayat yang jelas dan diletakkan di hatinya orang-orang yang berilmu. Al-Quran diletakkan di hatinya orang-orang yang berilmu. Artinya hatinya orang-orang berilmu ini akan mampu menghafal Al-Quran. Dan Allah menyebutnya alladzina utul ilm. Tidak diletakkan di hati semua manusia. Tidak diletakkan di hati ahli ibadah. Secara khusus diletakkan di hati orang-orang yang berilmu. Al-Quran dalam arti pemahamannya, maknanya, bukan cuma ayat-ayatnya. Makanya orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu punya perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Gak mungkin orang alim kok sama Al-Qurannya perhatiannya gak maksimal, itu gak mungkin. Kalau di Hadramut dulu, Bani Alawi, guru-guru mereka, kalau kita baca di kitab Al-Masyru'ur Rawi yang menjelaskan manaqib Sadah Bani Alawi, selalu kalimatnya begini, wulida bitarim wa hafizul Qur'an al-azim. Lahir di kota Tarim dan hafal Al-Quran. Lahir kota Tarim, hafal Al-Quran. Lahir kota Tarim, hafal Al-Quran. Perhatiannya sama Al-Quran luar biasa. Sampai Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mencontohkan bagaimana perhatian orang-orang dahulu terhadap Al-Quran. Di antaranya Habib Ali Zainal Abidin al-Idrus. Beliau seorang ulama yang tinggal di kota Tarim, sebuah kota di Hadramut. Hadramut itu sebuah provinsi di Yaman. Tempo dulu anaknya kebetulan selesai membaca Al-Quran. Jadi orang-orang dulu kalau masih kecil anaknya punya muallim. Muallim itu kalau di sini seperti guru ngaji privat. Guru ngaji privat yang mengajarkan sholat, mengajarkan cara-cara ibadah, mengajarkan baca Al-Quran, tajwid. Jadi hukum-hukum yang harus diketahui seorang belum baligh. Ya, nanti baligh dia tuh harus tahu